Halo, selamat datang di video kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu pemain bintang dari Manchester City dan dari kenegaraan Norwegia. Tapi sebelum kita bahas dan kita ulik lebih dalam lagi, untuk para penonton yang setia, jangan lupa untuk like, kemudian komentar, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya biar kalian tidak tertinggal informasi atau updatean video terbaru dari channel kami, yaitu Bicara Tokoh. Oke, kali ini kita akan membahas tentang Erling Braut Haaland. Lahir pada 21 Juli tahun 2000, ia adalah seorang pemain sepak bola profesional asal Norwegia yang bermain sebagai penyerang untuk klub liga utama yaitu Manchester City dan tim nasional Norwegia. Erling Haaland adalah putra mantan dari pemain Nottingham Forest, kemudian Leeds United dan Manchester City, yaitu yang bernama Alf Inge Rasdal Haaland. Ayah Haaland sempat mencetak beberapa gol indah selama karirnya. Di sisi lain, ibu Erling Haaland yang bernama Gry Marita Braut adalah mantan atlet HEP atau yang disebut dengan Heptathlon. Ini adalah kompetisi untuk wanita di mana setiap atlet bersaing dalam 7 cabang olahraga yang berbeda. Ayah Erling Haaland mempunyai kisah tragis dengan salah satu legenda Manchester United, yaitu yang bernama Roy Keane. Menurut para ahli sepak bola, itu adalah serangan fisik yang dilakukan dengan darah dingin. Sampai hari ini, ayah Erling Haaland, yaitu Alf Inge Haaland, tidak pernah memaafkan Roy Keane atas tackle mematikan yang menimpanya. Sayangnya, balas dendam berdarah dingin itu mengakhiri karir ayah dari Erling Haaland. Itu juga menyebabkan relokasi keluarganya ke Norwegia. Banyak anggota keluarga dan teman dari Erling Haaland menjadi alasan mengapa mereka tidak menyukai Manchester United. Selain itu, setiap kali Roy Keane muncul di TV sebagai pakar sepak bola, mereka menggunakan remote control untuk mengubah saluran TV. Pada saat Haaland mencapai usia sekolah, ayah Haaland mendaftarkannya di lembaga olahraga yang sesuai dengannya. Pada 2006, pada saat itu usia Haaland, yaitu usia 5 tahun, terdaftar di Bryne Football Club di mana ia menerima nilai pendidikan olahraga terbaik. Pada saat itu juga Erling Haaland memecahkan rekor dunia. Dia memenangkan penghargaan dalam kategori usianya sekaligus untuk lompat jauh berdiri tinggi, lebih dari anak manapun di dunia. Yang mengejutkan semua orang, bintang sepak bola masa depan itu melompat pada jarak 1,63 meter yang tercatat di tahun 2006. Setelah percobaan yang sukses, anak muda itu terdaftar di Bryne FK, sebuah akademi sepak bola dalam ruangan di kota kelahirannya. Selama masih berusia 6 tahun, Haaland membuat keputusan untuk fokus hanya pada sepak bola. Itu adalah keputusan orang tuanya untuk membuatnya mulai dengan Bryne FK, karena fakta bahwa ayahnya, yaitu Alf Inge Haaland, pernah bermain di sana. Haaland memulai pertualangan sepak bolanya sebagai anak yang langka. Dia adalah tipe orang yang melakukan 3 hal dengan sangat sempurna. Pertama, dia paling banyak tersenyum sepanjang waktu. Kedua, dia paling banyak berolahraga. Dan ketiga, paling penting, dia mencetak gol terbanyak. Beberapa orang mengatakan bahwa Erling Haaland maju melalui peringkat usia di klub Bryne FC. Erling Haaland berkembang menjadi semacam anak jagoan dewasa sebelum waktunya. Kehebatan sepak bolanya yang tak tertandingi membuatnya menjadi begitu kejam di depan gawang. Erling Haaland sebagai anak laki-laki sangat mirip dengan siapa dia hari ini. Dia banyak tersenyum, kemudian banyak berlatih dan banyak mencetak gol. Dengan peningkatan pesat dalam kemampuannya, tidak ada akhir dari apa yang tidak bisa dilakukan oleh orang Norwegia itu. Setelah mencetak 18 gol dalam 14 pertandingan di tim cadangan Bryne, bintang yang sedang naik daun itu mulai menerima tawaran dari klub yang lebih besar.
baik dalam maupun luar negeri. Haaland pertama kali ditawari uji coba oleh klub Jerman yaitu Hoffenheim yang ditolak orang tuanya. Pertunjukan bintang keajaiban sepak bola membuat pencari bakat dari Molde Football Club memasukkannya ke dalam daftar keinginan transfer terbesar mereka. Setelah negosiasi yang sukses, bintang yang sedang naik daun itu akhirnya pindah ke Molde FK yang saat itu dikelola oleh Ole Gunnar Solskjaer. Maju cepat sedikit, Erling Haaland mengamati tubuhnya memiliki masalah selama masa remajanya. Sementara itu, rekan satu timnya tumbuh lebih besar dan lebih tinggi. Dia tetap pendek dan kurus. Setelah mengamati, dia menderita lonjakan pertumbuhan remaja. Mengambil keputusan untuk membantunya mengatasi masalah tersebut, saat itu performa Erling Haaland sedikit menurun. Kemudian terdapat seorang wanita, yaitu koki Molde yang bernama Torp-Joog Haugen. Tanta sendirian membantunya mengatasi masalah pertumbuhannya. Dipekerjakan oleh Ole Gunnar Solskjaer, dia menjaga nutrisi Erling Haaland. Anak laki-laki itu makan seperti kuda dan terus meminta lebih banyak makanan untuk dibawa pulang setelah pelatihan. Dalam 2 tahun tinggal di Molde, Erling Haaland tumbuh pesat sebanyak 8 cm, bahkan lebih dari yang dibutuhkan tubuhnya. Sederhananya, dia tumbuh seperti dia diberi pupuk, berkat chef Tanta. Sekarang ada perbedaan besar antara cara dia memandang brain dan tinggi badannya yang baru. Menjadi lebih tinggi dari yang dihadapkan membuatnya Erling Haaland menghadapi situasi yang lebih sulit. Selama waktu ini, ia menderita rasa sakit yang tumbuh. Tubuh Erling Haaland meregang dengan hebat, dan rasa sakit memaksa tongkatnya untuk mengontrol beban kerjanya. Untungnya, Molde Football Club memiliki orang-orang yang terampil di sekitar yang merawatnya. Butuh upaya dari pelatih kebugaran Molde yang bernama Stensfield untuk membantu mengelola pertumbuhan Erling Haaland dan juga membuatnya tetap fit untuk bersaing dengan lawan dewasa. Setelah menyelesaikan masalah pertumbuhannya, pesepak bola yang sedang naik daun itu membuka musim Molde keduanya dengan mencetak 4 gol hanya dalam 21 menit. Musim itu, Haaland menerima kehormatan pencetak gol terbanyak Molde dan penghargaan Elite Serie Breakthrough of the Year. Selama waktu itu, keluarganya mulai menerima tawaran di luar negeri dengan jumlah klub top Eropa yang meminta tanda tangannya. Cara Haaland membayangkan meninggalkan keluarganya di Norwegia untuk klub skala menengah akan berarti peningkatan nilainya. Dengan demikian, dia mengabaikan tawaran dari klub super besar dan menandatangani kontrak dengan Red Bull Salzburg. Bahkan ketika Haaland bergabung dengan Red Bull dengan mencetak hat-trick itu memproyeksikannya dari Norwegia U19 ke U20. Untuk memulai dengan kepahlawanan internasional, sang striker ia membantu tim U20 Norwegia meraih kemenangan terbesar mereka dalam sejarah. Pada saat itu, Erling Haaland mencetak 9 gol dalam kemenangan 12-0 atas Honduras pada bulan Mei tahun 2019. Hat-trick Haaland mendapatkan pengakuan dunia 3 hari kemudian ketika dia mencetak 3 kali untuk hat-tricknya dalam debut Liga Champions UEFA untuk Genk. Itu membuatnya menjadi orang termuda ketiga yang mencetak hat-trick dalam pertandingan Liga Champions UEFA. Kebangkitan Haaland di Red Bull menjadi awal dari pertarungan transfer di antara beberapa raksasa Eropa. Di antara semua klub, master hat-trick itu tidak mengecewakan saat ia mencetak 3 gol pada debutnya di Bundesliga. Sensasi mencetak gol Haaland berlanjut saat ia memecahkan beberapa rekor Bundesliga. Berkat kebangkitan Jerman yang meroket, striker Norwegia itu kemudian menjadi superstar paling dicari di dunia. Tanpa diragukan lagi, orang Norwegia memiliki resep raksasa di dunia sepak bola. Sekarang, jauh dari melihat mencetak gol, Anda mungkin telah mengajukan pertanyaan, siapa Erling Haaland di luar sepak bola? Pertama dan terpenting, ciri-ciri kepribadian Erling Haaland memadukan sifat ambisius,
ulet dan cerdas secara emosional. Dia adalah tipe khusus dari orang yang down to earth, orang yang sangat terbuka dan jujur tentang mengatakan sesuatu apa adanya. Erling Haaland juga suka bertani kentang. Pada musim tanam bebas di Norwegia, jatuh di bawah liburan musim panas, Erling Haaland sering mengambil kesempatan untuk mengunjungi keluarganya dan yang lebih penting, mempersiapkan dirinya untuk bertani kentang. Penting dicatat bahwa Erling Haaland sebelum pergi ke ladangnya di Norwegia baru saja mencetak 44 gol dalam 40 pertandingan kompetitif di musim 2019 sampai 2020. Dia melakukan pertanian untuk bersantai dari musim 44 golnya yang sangat luar biasa. Hampir mencengangkan betapa cepat waktu berlalu. Terlebih lagi bagaimana ketiga sahabat ini berkembang selama bertahun-tahun. Seperti Astor, Gabriel, dan Erling. Semuanya telah menempuh perjalanan panjang sejak hari-hari ayahnya mereka pada saat cedera. Haaland dan Astor Haaland seringkali lebih suka bersantai di tempat favoritnya, yaitu di kolam salju. Di Haaland, tindakan itu membantu meningkatkan otaknya dan juga membantu tubuhnya membakar lebih banyak kalori dan juga untuk tidur lebih nyenyak. Kemudian, Haaland juga mempunyai kakak perempuan yang bernama Gabriel. Pertama dan yang terpenting, dia menyandang nama panggilan Gabi. Gabriel Braut Haaland lahir pada 9 Januari tahun 98. Dia adalah satu-satunya saudara perempuan Erling Haaland dan satu-satunya anak perempuan dari ibu Gry-Marita Braut dan ayahnya yang bernama Alf Inge Haaland. Fakta menarik tentang Erling Haaland. Haaland sangat membenci ketika ia diwawancara. Sejak dia masih kecil, dia tidak pernah menyukainya. Bagi Haaland, contoh wawancara bisa jadi seperti ibunya yang menanyakan apa yang ingin dia makan untuk makan malam. Sebenarnya, merupakan tantangan bagi Gry-Marita Braut untuk menanyakan pertanyaan sederhana kepada putranya tentang apa yang dia inginkan untuk makan malam. Kemudian juga Erling Haaland mempunyai julukan yaitu The Mind Child. Diberikan kepadanya sebagai pengakuan atas tinggi badannya yang sangat luar biasa. Kemudian sikap percaya diri di mana ia memainkan sepak bola yang mengesankan meskipun masih muda. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jika ada saran, boleh kalian berkomentar di video kali ini. Jangan lupa untuk di-like juga dan jangan lupa untuk di-subscribe juga. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.